Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Sure, Dizzy. Hai, selamat datang di channel AL Film. Piye kabare lur? Kali ini kita akan membahas film bergenre horror trailer drama, yaitu Red Dot yang rilis pada tahun 2021. Red Dot menceritakan tentang sepasang kekasih bernama David dan Nadia. Mereka tengah berbahagia karena akan segera menyambut kelahiran sang buah hati. Untuk mempererat kembali hubungan mereka, keduanya memutuskan untuk berkemah ke tempat wisata ski di Swedia. Namun siapa sangka rencana untuk bersenang-senang justru menjadi malapetaka saat mereka mulai diteror oleh pembunuh keji yang tidak diketahui identitasnya. Oke, tak usah berlama-lama lagi. Sebelum menonton, silahkan duduk dengan nyaman dan selamat menonton. Berlatar di Swedia, film diawali dengan seorang pria bernama David yang baru saja lulus kuliah, dan acara wisuda itu dihadiri oleh pacarnya bernama Nadia. Kepribadian mereka berdua sangat jauh berbeda. David orangnya canggungan, sedangkan Nadia ekspresif dan pemberani. Setelah acara wisuda selesai, mereka berdua mengobrol dan David izin ke toilet sebentar. Ternyata David akan melamar Nadia, namun saking canggungnya dia pun melamar lewat titik-titik pesan yang ada di radio, yang mana radio itu selalu diputar di kampusnya dan Nadia bisa mendengarnya. Akan tetapi karena David kelamaan ngomong, pihak radio pun memutus sambungannya tepat ketika David mengucapkan kata-kata lamarannya. Nadia pun segera menemui David di toilet dengan perasaan campur aduk. Dia senang karena dilamar oleh pria yang dia cintai, tapi juga heran karena David melamar dari radio di toilet. Namun alhamdulillahnya Nadia pun menerima lamaran tersebut. Dan inilah titik merah. 1,5 tahun kemudian, ternyata pernikahan tak seindah yang mereka bayangkan lur. David dan Nadia sering bertengkar. Nadia merasa David keseringan main game sampai lupa membantu urusan rumah tangga atau memperbaiki perabotannya rusak. Dan Nadia yang sedang kuliah butuh waktu untuk belajar. Sedangkan David main game untuk hiburan karena setiap harinya dia selalu bekerja. Karena mesin cuci mereka rusak, Nadia pun mencuci baju di mesin cuci umum milik apartemen dan sempat teringat momen-momen indah saat mereka pacaran dahulu. Tak lama kemudian, tetangga apartemen bernama Thomas datang untuk mencuci dan melihat Nadia yang muntah-muntah. Karena mereka sudah kenal baik, Nadia pun curhat jika dirinya sedang hamil, namun belum menceritakannya ke David karena Nadia belum yakin mereka berdua mampu menjadi orang tua. Apalagi Nadia juga ingin mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter dan tidak mau menghabiskan hari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Mendengar itu, Thomas pun berusaha menenangkan Nadia dan dia teringat bagaimana rasanya memiliki anak pertama kali yang walaupun terasa berat, namun itu adalah anugerah terindah yang pernah terjadi di kehidupannya meski sekarang anaknya telah meninggal. Maka dari itu, Thomas yakin jika Nadia dan David akan menjadi orang tua yang hebat dan bertanggung jawab. Keesokan paginya, David pun menyiapkan sarapan untuk Nadia yang baru bangun tidur. Juga terdapat pesan berantai yang meminta Nadia untuk datang menemuinya di mobil. Ternyata David sudah mengambil cuti dan ingin mengajak Nadia liburan mendaki gunung di lembah beruang untuk melihat aurora dan menikmati waktu bersama. David mengatakan jika dia memiliki pekerjaan terbaik di dunia, tapi dia tidak mau kehilangan wanita terbaik di dunia. David dan Nadia pun akhirnya menuju lembah beruang lur bersama anjing peliharaan mereka yang bernama Boris. Karena hamil, Nadia pun sempat muntah di jalan, namun dia beralasan sedang mabuk darat. Lalu saat mengisi bensin, ada kakak beradik datang, sebut saja Yanto dan Budi, dan juga memiliki anjing dengan tampang lebih galak, yaitu jenis German Shepherd lur. Panggil saja Charlie. Terlihat mereka berdua sangat los ketika isi bensin, tapi tidak ngantri dan parkir sembarangan lur. Yanto yang memang los pun
pun sempat mengajak ngobrol Boris dengan cara yang berlebihan. Bahkan berani-beraninya memuji Nadia dengan kata cantik. David pun meresponnya dengan santai dan tiba-tiba Boris mendatangi bagasi mobil Yanto Budi karena mencium bau darah yang ternyata mereka baru saja berburu seekor rusa besar. Ketika akan pergi dari sana, tanpa sengaja David menabrak mobil mereka hingga lecet dan Nadia menyarankan agar meminta maaf kepada pria tersebut. Akan tetapi David langsung pergi karena dia yakin Yanto dan Budi tidak akan menyadarinya. Mereka pun akhirnya sampai di penginapan yang sudah dipesan David lewat online selama 3 malam. Wanita di meja resepsionis yaitu Mona terlihat bersikap aneh dan tiba-tiba masuk ke dalam. Lalu saudaranya bernama Einar pun datang dan meminta maaf karena Mona tidak terbiasa melayani pasangan beda ras. Setelah diberikan kunci kamar dan peta pendakian, Einar pun memberitahu jika dia memiliki pondok di tengah-tengah jalur pendakian lengkap dengan sauna jika mereka ingin beristirahat untuk menghangatkan diri. Di sisi lain, ternyata Yanto dan Budi lagi minum-minum khamer di warkop penginapan itu, yang mana David sempat lihat-lihatan dengan mereka. Keesokan paginya saat akan pergi ke tempat pendakian, David dan Nadia melihat goresan di mobil. Bahkan ada pilok yang bertuliskan orang kulit hitam di dalam mobil. Mereka yakin jika ini pasti ulah Yanto dan Budi. Lalu ketika lanjut OTW, Nadia yang melihat mobil kedua pria itu langsung minta berhenti dan gak pakai lama Nadia membalas perbuatan mereka dengan menguras mobil pakai obeng. Tak lama kemudian Yanto dan Budi pun datang dan terkejut melihat perbuatan si Nadia. Si anjing Charlie pun akhirnya dilepas dan ini yang terjadi. Sesampainya di lembah beruang, mereka pun mulai mendaki dan terkadang sambil bermain ski. Setelah memandangi hamparan salju dan langit, sore itu mereka membuat tenda untuk bermalam di sana. Alhamdulillahnya, aurora yang begitu indah pun muncul dan saat melihat itu, hati mereka ikut tenang. Di dalam tenda, akhirnya Nadia memberitahu bahwa dia sedang hamil dan mendengar itu David pun sangat bahagia. Akan tetapi kebahagiaan dan ketenangan itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba muncul red dot atau titik merah mengarah ke mereka yang tentunya itu berasal dari senapan untuk memudahkan menembak target. Nadia pun menganggap mungkin itu sinar laser biasa dari anak-anak berandalan yang sedang main di sekitar sana. Namun jelas mereka semakin panik karena laser itu tak kunjung menghilang. Bahkan sempat mengeker kepala Nadia untuk sementara. Laser merah pun menghilang. Namun tiba-tiba laser itu kembali muncul dan Boris pun langsung mencari sosok pembawa senapan misterius itu. Dan ini yang terjadi. Boris yang mencari laser itu pun sepertinya sudah ditembak mati dan sosok misterius terus memburu mereka berdua. Bahkan dia menembakkan flare agar mengetahui di manakah lokasi David dan Nadia. Mereka pun berusaha kabur ke dalam hutan dan bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian terdengar suara motor yang semakin dekat. Juga Boris yang sepertinya masih hidup namun langsung disiksa. Menurut David ada 2 orang yang sedang memburu mereka dan bisa saja kedua orang itu adalah Yanto Budi yang tidak terima atas perbuatan mereka sebelumnya. David dan Nadia pun akhirnya kabur ke sebuah kabin terbengkalai semalaman. Mereka tidak bisa tidur karena selain khawatir masih diburu, cuaca juga begitu dingin. Di pagi itu mereka memutuskan kembali ke tenda dan setelah mencari jalan dengan pandangan yang tertutupi salju, untungnya tenda mereka pun ditemukan. Sontak David langsung muntah ketika melihat kepala Boris yang ada di dalam sana, sedangkan HP dan barang-barang mereka sudah diambil. David pun mencoba untuk mencari kunci mobil dan setelah memindahkan das Boris, dia mulai merogoh saku jaket dan tapi tiba-tiba
Ya, jebakan beruang sudah dimasukkan ke dalam saku dan tangan David yang bolong pun langsung dibebet pakai barang-barang seadanya. Sekarang mereka harus mencari jalan pulang, namun tebalnya kabut dan salju sangat menyulitkan mereka. Sampai akhirnya sosok misterius kembali menembak dan David mengatakan jika peluru senapan berburu harus diisi ulang yang membutuhkan waktu kira-kira 10 detik seperti di game Battlefield yang sering dimainkannya. Maka dari itu mereka harus segera berlari. Begitu pria tersebut baru saja menembak. Namun sayangnya David tertembak di bahu hingga terpisah dengan Nadia. Meski berhasil kabur, namun tanpa disadari mereka berdiri di atas lapisan es. David pun terjatuh ke dalam air dan Nadia kesulitan menyelamatkannya. Lalu yang terjadi, mereka terus berjalan hingga malam hari dan alhamdulillahnya terlihat sebuah pondok yang biasa dipakai oleh petugas penyelamat gunung. Meski tak ada orang di sana, namun setidaknya ada lentera, pakaian, dan kotak PDKK dan juga perapian. Nadia pun langsung membakar kayu dan menjahit luka tembak serta luka jebakan beruang di tubuh David. Selain itu, di sana juga ada telepon yang digunakan Nadia untuk meminta bantuan ke kantor penyelamatan gunung. Malam itu, David akhirnya bisa beristirahat. Sedangkan Nadia masih berjaga dan sempat teringat sebuah momen saat bersama David di dalam mobil. Lalu Nadia juga menemukan stetoskop di sana dan dia coba pakai untuk mendengarkan denyut jantung bayi di kandungannya. Setelah tidur semalaman, esok paginya petugas penyelamat gunung pun datang yang ternyata adalah Yanto. Jelas David dan Nadia pun langsung kabur lewat jendela dan bersembunyi di celah sempit karena Yanto terus mengejar mereka. Ternyata celah itu adalah tempat tinggal beruang yang untungnya beruang itu lagi bobo. Lalu ketika Yanto mendekat, Nadia pun nekat menembakkan flare yang dia temukan di pondok dan ini yang terjadi. Mereka pun segera pergi dari sana dan saking kedinginannya, kelaparan juga kehausan, David yang sudah terluka parah sampai mendengar suara bising dan dia pun teringat dengan kejadian kelam di masa lalu. Setelah melihat peta, Nadia yakin mereka sudah tidak jauh lagi dari pondok milik Einar. Di sisi lain, David mulai berhalusinasi melihat seorang bocil berjaket kuning dan mengatakan ke Nadia jika dia tidak bisa melupakan sosok bocil tersebut yang selalu muncul di pikirannya. David merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang ayah dan seharusnya dulu dia mendengarkan perkataan Nadia untuk menghubungi polisi, lur. Apa yang sebenarnya dulu mereka alami? Sabar, nanti Mimin jelaskan. Kondisi David semakin melemah dan Nadia pun berjalan sedikit ke depan untuk memantau pondok dari kejauhan. Lalu tiba-tiba Budi pun datang membawa senapan yang tentunya membuat Nadia panik. Tapi tak lama kemudian David datang memukul endas Budi dengan batu hingga Budi pun tewas. Mereka berdua pun pergi ke pondok Einar dengan motor milik Budi dan Einar yang kebetulan ada di sana sangat terkejut melihat David yang terluka parah. Nadia pun meminta bantuan Einar agar segera menghubungi ambulan. Namun tak lama kemudian Nadia mendengar Einar yang menghubungi seseorang lalu memberitahu bahwa David dan Nadia sudah ada di pondoknya. Jelas mereka pun mulai curiga, jangan-jangan Einar adalah komplotan Yanto dan Budi. Apalagi Einar mengatakan jika semua ini akan segera berakhir. David dan Nadia pun bersembunyi di sebuah kamar dan betapa terkejutnya mereka melihat banyak foto-foto David maupun Nadia saat mereka jalan-jalan, juga saat beraktivitas di apartemennya. Tak lama kemudian si pria misterius pun datang bersamaan dengan David dan Nadia yang melihat foto si bocil di kamar tersebut, yang ternyata pria tersebut itu adalah Thomas, lur, tetangga apartemen mereka, bukan Yanto ataupun Budi. Dan disinilah terkuak fakta sebenarnya
sebenarnya tentang kejadian kelam di masa lalu. Jadi 1,5 tahun yang lalu, Thomas dan anaknya yaitu si bocil berjaket kuning sedang main drone. Thomas yang saat itu menerbangkannya hingga melewati hutan dan kemudian anaknya terus mengejar sampai ke tengah jalan. Di saat yang bersamaan, setelah David melamar Nadia, mereka pun OTW pulang. Tapi bukannya fokus di jalan, mereka malah ngobrol ngalor ngidul dan tanpa sengaja mereka menabrak anaknya Thomas. Nadia yang panik pun langsung mengecek kondisi si bocil dan naasnya bocil tersebut sudah tidak bernyawa. Awalnya Nadia ingin melapor ke polisi, namun seperti kejadian saat mereka menabrak mobil Yanto di pom bensin, David yang pengecut dan tidak bertanggung jawab pergi begitu saja. Sedangkan Nadia tidak teguh pendirian dan manut dengan perkataan David untuk pergi meninggalkan mayat bocil tersebut. Dan ya, setiap harinya mereka selalu dihantui rasa bersalah. Bahkan Nadia berulang-ulang kali ingin menelepon polisi untuk memberitahu insiden itu. Namun lagi-lagi David menghentikannya lur, karena mereka baru saja menjalin kehidupan bersama dan David tidak mau masuk penjara. Di sisi lain, Thomas begitu terpukul atas kematian anaknya. Dan meskipun dia memiliki bukti rekaman dari drone yang terlihat jelas plat nomor mobil David, namun Thomas memilih untuk tidak memberitahunya ke polisi dan akan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Setelah mengetahui siapakah pemilik plat mobil tersebut, Thomas mulai menguntit David dan Nadia di semua aktivitas mereka. Emosinya begitu memuncak karena melihat David dan Nadia yang hahihi seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya Thomas pun tinggal di gedung apartemen mereka dan memilih lokasi unitnya persis seseberangan dengan unit David dan Nadia. Thomas pun berkenalan saat baru pindah di sana. Dia terus memfoto-foto apa yang dilakukan kedua sejoli itu. Bahkan hubungan tetangga mereka semakin dekat lur. Bahkan Thomas sampai diundang untuk makan malam bersama. Setelah mendapatkan momen yang pas, yaitu ketika mengetahui Nadia sedang hamil dan merasa rumah tangganya banyak masalah, Thomas pun memberikan referensi tempat berlibur ke David, yaitu mendaki lembah beruang. Berikut rekomendasi penginapan yang dijaga oleh Einar dengan dalih sebagai rasa terima kasih karena David dan Nadia sering membantu sejak Thomas pindah ke sana. Scene pun kembali ketika Thomas menodong pistol ke David. Mereka hanya bisa meminta maaf dan sangat merasa bersalah karena seharusnya mereka lapor ke polisi. Setelah insiden tabrakan itu, Nadia juga mengiba karena dirinya sedang hamil. Namun justru itu membuat Thomas semakin muak dan menghantam Nadia hingga pingsan. Ketika sudah siuman, David dipaksa untuk mengebor perut Nadia agar mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan anak. David masih tidak bisa melakukannya dan tepat ketika Thomas akan menembak Nadia, tiba-tiba datanglah Yanto yang penuh luka bakar dan ingin membalas perbuatan David juga Nadia. Begitu Yanto terkejut melihat situasi di sana, Thomas pun langsung menembaknya dan tanpa sengaja Paimin menembak Einar. Ketika Thomas rebutan senjata dengan Yanto, di kesempatan itulah David berhasil melepas ikatan Nadia. Namun David yang kondisinya sangat lemah tidak mampu berjalan lagi. David hanya bisa meminta maaf atas semua kesalahannya dan meminta Nadia untuk kabur sendirian. Mereka pun saling mengucapkan cinta dan dengan terpaksa Nadia akhirnya pergi dari sana. Namun dia berubah pikiran ketika melihat jasad Budi beserta senapannya yang masih ada di sana. Di sisi lain, Thomas yang berhasil membunuh Yanto langsung mendatangi David dan bertanya di manakah Nadia berada. Tak lama kemudian Nadia pun datang sambil menodong Thomas dengan senapannya. Bukannya takut lur, Thomas malah tersenyum dan mengatakan jika Nadia datang terlambat karena ternyata ya Nadia pun tewas ditembak oleh Mona, istri dari Thomas dan juga kakak dari Einar. Itulah kenapa Mona bersikap aneh saat pertama kali bertemu dengan David dan Nadia di penginapan karena dia tidak bisa menahan emosinya. Thomas pun langsung menenangkan Mona karena dia ingin membiarkan David tetap hidup agar dia merasakan kesengsaraan yang sesungguhnya. Thomas dan Mona pun pergi meninggalkannya begitu saja, sedangkan David terus berteriak agar Thomas membunuhnya karena dia tidak bisa hidup seperti itu. Dan film
film pun berakhir. Entah apa yang terjadi dengan David selanjutnya lur. Apakah dia akan mati perlahan-lahan karena kondisi luka di tubuhnya, atau mungkin David bisa selamat dan melanjutkan hidup namun dengan penyesalan yang begitu besar. Jadi pesan yang disampaikan dalam film ini adalah jangan pacaran di mobil ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan video seru lainnya. Kalau ada saran atau pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Aku bakal baca semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat tetap semangat dan terus berkarya.